Ibu Suri. Kaisar telah mangkat. Ibu Suri Permaisuri Kian Agung. Cepat, segera panggil putra mahkota kembali ke istana. Lapor. Perbatasan telah jatuh. Putra mahkota gugur demi negara. Langit, ingin menghancurkan Cian Agung kita. Ibu Suri mohon tahan kesedihanmu. Kaisar telah mangkat. Putra mahkota gugur demi negara. Garis keturunan kekaisaran terputus. Siapa yang akan naik takhta? Sun Fu Menteri Klan Kekaisaran. Melapor kepada Ibu Suri. Mendiang kaisar memiliki. Tidak ada ahli waris lain. Menurut ajaran leluhur Kian Agung, untuk suksesi kekaisaran, oleh urutan silsilah keluarga kekaisaran, adik laki-laki mendiang kaisar, putra Pangeran Xian, Chen Yu, dapat naik tahta. Pangeran Xian sudah lama meninggal. Di mana dia akan punya putra? Chen Yu putra pelayan. Dia lahir dari Pangeran Xian dan pelayan Liu. Dia bukan bagian dari garis keturunan kekaisaran yang sah. Namun dia berdarah kekaisaran. Chen Yu anak pelayan wanita. Di mana Chen Yu sekarang? Setelah kematian Pangeran Xian, ibu dan anak itu diusir. Mereka sekarang tinggal di Kabupaten Yumu. Chen Yu menikah masuk ke keluarga Song. Menjadi menantu laki-laki yang tinggal serumah. Sebagai anggota keluarga kerajaan. Namun tinggal di bawah atap orang lain. Di mana martabat kekaisaran ditempatkan. Demi kelangsungan hidup, itu bisa dimengerti. Cukup, sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa bahkan sehari pun. Menteri klan kekaisaran Sun Fu dengarkan perintahku. Aku di sini. Hak ilahi raja, kehendak langit tidak bisa dilawan. Sampaikan dekret kekaisaran saya. Pengiriman mendesak 800 lei ke Yunu menyambut penobatan Chen Yu putra Pangeran Xian sebagai kaisar baru. Aku patuh. Puncak Baisang. Pohon pinus seperti ombak. Puncak Baisang pinus bagai ombak. Citra kebajikan mendalam yang menopang segala sesuatu. Chen Yu putra kedua Pangeran Xian. Xiao Jingxuan putra Xiao Dechan. Apa yang kau lihat? Masih melihat. Tuan Muda Xiao, ini adalah sekolah. Mohon pergi. Chen Yu, aku dengar kau tidak setuju untuk menceraikan Xian. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Mohon pelajari kembali dengan rajin setelah pulang ke rumah. Tuan Muda Xiao, apakah kami bercerai atau tidak adalah urusan kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang sedang kau lakukan? Kau berbicara cukup berani bukan? Berlututlah di hadapanku. Aku adalah putra seorang Pangeran Xian. Anggota klan kekaisaran. Aku hanya berlutut pada putra langit. Dan kepada orang tuaku di bawah. Selain kedua ini, antara langit dan bumi, tidak ada yang bisa membuatku menyerah. Bahkan ayahmu Hakim Xiao tak kebal. Semua kata-kata yang kau ucapkan ini sudah kudengar berkali-kali sampai telingaku kapalan. Kau putra seorang Pangeran Xian. Jika kau putra seorang pangeran, maka aku adalah kaisar. Hadapi kenyataan. Jika bukan, karena tuan tua yang mengasihanimu saat itu dan membiarkanmu menikah ke keluarga Song, kau hanyalah rakyat jelata di pinggir jalan. Paksa dia berlutut. Berhenti. Chen Yu, apakah kau baik-baik saja? Song Xian putri Song Seisu. Istri. Aku baik-baik saja. Jangan panggil aku istri. Aku akan menceraikanmu. Tetua Agung buyutku baru saja meninggal. Tidak bisakah kau menunggu sehari saja? Xian, si tak berguna ini jadi menantu kediaman Song 5 tahun. Aku menunggumu selama 5 tahun. Tahukah kau bagaimana aku menghabiskan 5 tahun ini? Perjanjian nikahku dengan Chen Yu diatur Tetua Agung buyutku. Sekarang Tetua Agung buyutku sudah meninggal. Setelah pemakaman selesai besok, aku akan secara alami menceraikannya. Bagus, setelah pemakaman selesai, aku akan menikahimu dengan kursi tandu yang megah. Menikah saat pemakaman bukanlah etika yang pantas. Mari kita bicarakan setelah beberapa waktu. Bukan etiket yang pantas. Mari ubah berkabung jadi perayaan. Kita harus sempurnakan pernikahan besok malam. Prosesi pemakaman Tetua Agung buyutku mengubah berkabung jadi perayaan. Ini sepertinya tidak benar. Kau juga tahu bahwa kekayaan kediaman Son menurun. Bisnis restoran semakin memburuk setiap hari. Jika bukan karena perhatian ayahku, mungkin tidak akan lama lagi sebelum ditutup selamanya. Chen Yu, ini adalah perjanjian perceraian. Tanda tangani. Karena pikiranmu sudah bulat, aku setuju untuk bercerai. Tapi tetua agung buyutku harus dimakamkan terlebih dahulu. Baru setelah itu, aku bisa bercerai. Orang macam apa kau ini? Sampai membuatku harus mendengarkanmu. Aku bersikeras nikah dulu lalu pemakaman. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kebaikan tetua agung buyutku kepadaku seberat gunung Tai.
Selama dia belum dimakamkan, aku tidak akan setuju untuk bercerai walau sehari pun. Dasar tidak tahu berterima kasih kau mencari mati. Tuan Muda Zhao, Anda kembali dulu. Biarkan saya berbicara dengannya. Chen Yu, dengarkan baik-baik. Hari ini Zian memohon untukmu. Jika kau berani tidak menyetujui perceraian, aku akan membunuhmu. Ayo pergi. Sebagai suami istri untuk sementara waktu, mari kita berjalan-jalan. Kau sudah jadi menantu kediaman Song 5 tahun. Selama bertahun-tahun ini, kau telah merawatku dan keluargaku dengan penuh perhatian. Aku sangat berterima kasih. Kau adalah orang yang baik. Jika kau benar-benar putra Pangeran Xian, mungkin kita bisa menjadi pasangan sejati. Xian, aku adalah putra Pangeran Xian. Ibuku berkata, Chen Yu, aku tidak pernah membencimu karena miskin. Tapi tindakanmu yang tidak tahu malu, memalsukan latar belakang keluargamu, membuatku jijik. aku tidak berbohong. Di gelang giok yang kuberikan padamu ada lambang kediaman Pangeran Xian. Cukup. Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Aku akan menikah lagi dengan Xiao Qingxuan. Dia adalah putra hakim daerah. Dia memiliki kekuasaan dan pengaruh. Apakah kekuasaan benar-benar sepenting itu bagimu? Yang penting, aku hanya menginginkan kekuasaan. Kekuasaan tertinggi. Xiao Jingxuan hanyalah putra seorang hakim daerah. Menikah dengannya tidak akan membuatmu menjadi yang tertinggi. Itu masih lebih baik darimu. Kau hanyalah seorang sarjana miskin yang tidak berguna. Menantu laki-laki yang tinggal serumah tanpa martabat. Jika bukan karena perlindungan kediaman Song, kau dan ibumu yang sakit-sakitan pasti sudah kelaparan sampai mati di jalanan sejak lama. Jangan salahkan aku karena berbicara kasar. Kau dan aku sangat berbeda seperti langit dan bumi. Meskipun aku seorang wanita, cita-citaku tinggi. Prospek masa depanku tidak terbatas. Meskipun kau seorang pria, kau rela merendahkan dirimu sendiri. Cepat atau lambat kau akan membusuk di lumpur dasar ini. Dibandingkan dengan Tuan Muda Zhao, kau sama sekali tidak berharga. Inilah kenyataan. Kau harus belajar menerimanya. Dimengerti. Tunggu. Ambillah perak ini untuk sekarang. Pertama, sebagai kompensasi atas kontribusimu pada kediaman Song. Kedua, aku harap kau akan menyetujui perceraian. Tidak perlu kompensasi. Aku bilang aku setuju untuk bercerai. Lalu apa syarat-syaratmu? Sebutkan saja. Aku tak terima mengubah pemakaman jadi perayaan. Jika kau ingin bercerai, adakan pemakaman dulu. Liwan ibu kandung Chen Yu. Xiao Yu sudah kembali. Ibu membuatkanmu sup iga kesukaanmu. Cepat duduklah. Ada apa? Apakah kamu sedang bermasalah? Xian dan aku akan bercerai. Kapan? Setelah pemakaman tetua agung besok, selesai kami akan bercerai. Jika bukan karena ibu, kamu tidak akan menikah ke kediaman Song. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah dianiaya. Aku belum dianiaya. Ibu, ayahku. Siapa sebenarnya dia? Ibu sudah memberitahumu berkali-kali. Ayahmu adalah Pangeran Xian. Dia adalah saudara kandung Kaisar. Kamu adalah pewaris Pangeran Xian. Kerabat kekaisaran. Kalau begitu karena aku adalah putra Pangeran Xian, kenapa kita tidak pindah kembali ke kediaman Pangeran Xian? Aku berstatus rendah. Setelah ayahmu meninggal, diusir oleh istri utama. Ini salahku. Ibu, tidak apa-apa. Jika tidak ada ya tidak ada. Baiklah. Kemarilah, cepat minum supmu. Tidak akan anak jika sudah dingin. Xiao Tui pelayan Song Xian. Bubur macam apa ini? Rasanya sangat tidak enak. Nona ini hanya bubur pagi biasa. Mengapa bubur pagi hari ini? Rasanya berbeda dari biasanya. Dulu menantu laki-laki yang memasaknya sendiri. Hari ini koki yang memasaknya. Apa kau bilang? Semua bubur pagi itu dibuat oleh Chan Yu. Ya, setiap hari menantu laki-laki akan bangun pada jam kerbau untuk memasak bubur pagi untuk seluruh keluarga. Menantu laki-laki berkata bahwa rencana hari dimulai di pagi hari, dan memasak bubur pagi membutuhkan perhatian paling besar. Panas dan waktu tidak boleh diabaikan sedikit pun. Jika tidak rasanya akan tidak enak. Seorang pria terhormat setinggi 7 kai, bangun pada jam kerbau, membawa bubur pada jam naga. 12 shichen dalam sehari, 4 shichen dihabiskan menjaga kompor. Sungguh tanpa ambisi besar, tidak berguna dan tidak tertolong.
Nona, bagaimana kalau saya minta Koki memasaknya lagi? Tidak perlu. Chen Yu sangat pandai memasak. Biarkan dia memasak. Menantu laki-laki sudah pindah dari kediaman kemarin. Apa? Dia benar-benar seorang pria terhormat. Kediaman Song mendukungnya selama 5 tahun. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal saat pergi. Sangat melarat, tidak berguna. Setelah meninggalkan kediaman Song, aku ingin lihat bagaimana ia bertahan. Nona, jika saya boleh mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, menantu laki-laki sungguh baik padamu. Selama 5 tahun dengan teliti, dia mengurus kehidupan sehari-harimu. Jika bukan karena kasih sayang sejati, tidak ada yang bisa bertahan. Selama 5 tahun siang dan malam, dia sungguh memberikan semua kelembutannya padamu. Apa gunanya kelembutan seorang pecundang? Kuingin suami yang berkuasa dan berpengaruh, bukan pria terhormat yang hanya mencuci pakaian dan memasak. Song Xian putra Song Seisu. Kakak, jangan minum bubur pagi hari ini. Tidak ada bedanya dengan air cucian. Jangan minum hari ini. Mulai sekarang akan selalu seperti ini. Chen Yu ini sungguh, buburnya dimasak dengan sempurna. Tapi dia pergi begitu saja. Kau selalu tahu. Chen Yu masak bubur pagi untuk kediaman Song 5 tahun. Ya aku tahu, sebagai menantu laki-laki yang tinggal serumah. Bukankah seharusnya dia melakukan ini? Ada apa kakak? Mungkinkah kau merasa kasihan padanya? Bagaimana mungkin aku merasa kasihan padanya? Oh benar, apa yang kau lakukan di sini? Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku di sini untuk pemakaman tetua Agun. Apakah waktunya sudah ditentukan? Guru yang ayah undang berkata, pemakaman jam monyet menguntungkan Feng Shui kediaman Song. Tidak banyak waktu tersisa. Ayah suruhku bilang padamu bersiap dulu. Berapa li tersisa ke Kabupaten Yunwu dari sini? Melapor Paduka. Tempat ini kurang dari 15 km dari Kabupaten Yunwu. Berangkat sekarang. Pada jam Shen, kita bisa tiba di sana. Untuk menobatkan Raja Baru adalah hal yang paling mendesak. Semua pasukan naiklah kuda kalian. Berangkat. Baik, berangkat. Patriark Song, Tetua Agung hidup sampai usia 80 yang terhormat dan telah meninggal dengan tenang. Ini perpaduan kebahagiaan, kesedihan berkah, dan umur panjang. Tuan Wan. Song Seisu patriark keluarga Song. Pemakaman yang penuh sukacita. Patriark Song. Nyonya Li. Saya dengar menantu laki-laki yang tinggal di kediaman Song adalah pewaris Pangeran Xian. Hari ini, di pemakaman Tetua Agung, mengapa dia tidak hadir? Ini, Song Han Mei ibu Song Xian. Maaf, aku terlambat. Jeti ini pewaris Pangeran Xian. Dia bisa datang belasungkawa tanpa membawa beberapa pengiring pun untuk pamer. pangeran pewaris macam apa dia ini? Putra mahkota yang memproklamirkan diri tak butuh muka. Pewaris pangeran apa? Dia hanyalah anjing liar. Bukankah ini putra hakim daerah? Zhao Jingxuan, tuan muda Zhao. Jika kau tahu mengapa kau tidak menyingkir, Chen Yu, lihatlah penampilanmu yang lusuh. Berpakaian seperti pengemis. Apa, kau bahkan tidak mampu membeli satu pakaian pun? Paduka, di depan adalah Kabupaten Yunwu. Waktu mendesak. Ibu Suri perintahkan Chen Yu naik tahta segera untuk menstabilkan sentimen publik. Di mana jubah naga raja baru? Itu ada di kereta kekaisaran. Perintahkan ketiga pasukan untuk memasuki kota untuk menyambut raja baru. Chen Yu, bicaralah, apa kau bisu? Hari ini adalah pemakaman Tetua Agung. Tuan muda Xiao mengenakan jubah merah, Lien dan yang berbenturan. Waspadalah akan bencana berdarah. Menantu numpang yang tidak berguna. Siapa yang memberimu nyali untuk mengutukku? Tuan muda Zhao, anakku berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan salahkan dia. Tentu saja aku tidak akan peduli. Lagi pula aku merebut istrinya dan menjadikannya pecundang. Dia seharusnya yang membenciku, bukan? Apel, mau memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Anakku, jangan gegabah. Chen Yu, hari ini adalah pemakaman Tetua Agung. Apa yang ingin kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memprovokasi tuan muda Zhao? Chen Yu, Tetua Agung memperlakukanmu dengan baik saat dia masih hidup, membuat masalah di pemakamannya. Apakah kau pantas baginya? Hari ini aku hanya ingin menyampaikan belasungkawa. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Aku sudah menduga kau tidak akan berani. Sampah tidak berguna. Tablet leluhur-leluhur keluarga Song. Chen Yu menantu. Dengan hormat mempersembahkan dupa. Membungkuk dari jauh di hadapan tablet arwah.
Bersyukur Tetua Agung tidak meninggalkanku. Memperlakukan aku seperti cucunya sendiri. Tetua Agung Song Tetua Agung Mendiang Song Xian. Masa kecil Chen Yu. Terima kasih mendalam dan ikatan abadi. Di hadapan tablet arwah hari ini, untuk mengungkapkan sedikit ketulusanku. Semoga Tetua Agung beristirahat dengan tenang. Semoga perjalananmu lancar. Tetua Agung, kau paling menyukai pangsit buatanku saat kau masih hidup. Hari ini, aku membawakannya untukmu. Membuang-buang waktu, tidak ada habisnya. Zhao Jingxuan, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku sudah menyatakannya dengan sangat jelas kemarin. Hari ini masa berkabung harus berubah menjadi perayaan. Apa kau pikir aku bercanda? Beraninya kau. Shen Yu, apakah kau sudah cukup membuat masalah? Xian, dia jelas-jelas sudah keterlaluan. Yang kulihat, kau tak masuk akal dan buat keributan. Jika kau terus membuat masalah, silakan pergi. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Berhenti. Sebelum kau pergi, pertama tanda tangani perjanjian perceraian ini. Aku tahu kau tidak senang denganku. Kau menyimpan dendam di hatimu. Tapi apa yang ingin ku katakan, sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Ada apa ini? Pemakaman Tetua Agung. Apa urusannya perceraian di pemakaman ini? Mereka bilang itu perceraian, tapi sebenarnya itu pernikahan kembali. Tidakkah kau lihat Tuan Muda Zhao dengan baju pernikahan? Dia di sini untuk menikahi Nona Song. Prosesi pemakaman Tetua Agung, mengubah pemakaman menjadi perayaan. Ini bertentangan dengan sentimen etiket hukum dan peraturan. Ini adalah penghinaan besar. Penghinaan besar macam apa ini? Langit Tinggi dan Kaisar Zhao. Kabupaten Yunwu adalah wilayah keluarga Zhao. Apa yang kau katakan? Bicaralah lebih keras, agar aku juga bisa mendengar. Tidak. Kami berbicara omong kosong. Kami akan menampar diri sendiri. Karena kalian semua tahu. Maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Hari ini, aku Zhao Jingxuan, pasti akan mengubah pemakaman ini menjadi perayaan. Siapa yang berani menolak? Tuan Muda Zhao, aku setuju dengan pernikahanmu dengan Xian. Tapi hari ini adalah prosesi pemakaman Tetua Agung. Bisakah masalah ini? Aku bersikeras melakukannya hari ini. Ini bertentangan dengan etiket. Apakah itu cukup? Tuan Muda Zhao, ini bukan tentang uang. Prosesi pemakaman Tetua Agung diubah menjadi perayaan. Bagaimana orang lain akan memandang kediaman Song kita? Apakah itu cukup? Jika tidak, aku akan terus menambahkan lagi. Sampai memenuhi seluruh kediaman Song. Cukup. Kakak ipar. Cukup. Paman Bibi, ayahku. Dia sangat menghargai pernikahan ini. Jika kalian tidak setuju untuk mengubah pemakaman menjadi perayaan, jika ayahku menjadi tidak senang, restoran kediaman Song kalian mungkin harus tutup. Ubah itu. Ubah sekarang. Karena itu, maka tolong pindahkan Tetua Agung. Hentikan bajingan. Apa kau menolak? The film was translated and narrated by M Media. Chen Yu, kau mengesankan. Biarkan dia pergi. Aku bilang. Tetua Agung tidak akan dimakamkan. Pernikahan hari ini, kau tidak akan berhasil. Chen Yu, kau mengingkari janjimu. Akan kucapkan untuk terakhir kalinya. Pertama pemakaman, lalu perceraian. Mengubah pemakaman menjadi perayaan. Jangan harap. Kau, Xian, abaikan dia. Bahkan jika dia tidak setuju, aku bertekad untuk melanjutkan pernikahan ini hari ini. Aku bilang.
kau tidak akan berhasil dengan pernikahan ini. Tetua Agung, kebaikanmu kepadaku seluas gunung. Hari ini, aku pastikan kau beristirahat tenang di bumi. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Tangkap dia. Aku ingin melihat siapa yang berani. Menurut hukum etiket Kian Agung, penunda pemakaman dan penguburan jenazah akan kena 80 rotan dan setahun kerja paks. Mereka yang menikah selama masa berkabung akan menerima 100 pukulan rotan dan 3 tahun kerja paksa. Semua yang terlibat akan menanggung kesalahan yang sama. Tidak satupun dari kalian akan lolos hari ini. Kami sedang menghadiri pemakaman, bukan pernikahan. Kejahatan apa yang telah kami lakukan? Tepat sekali. Kami tidak setuju untuk mengubahnya menjadi perayaan. Jika ada kesalahan, Tuan Muda Zhao dan kediaman Song yang bersalah. Menarik. Chen Yu, kau sepertinya lupa siapa aku. Tentu saja aku tahu siapa kau. Menurut hukum pidana Kian Agung, mereka yang pakai kekuasaan memaksa rakyat jelata, kena 100 rotan dan 10 tahun kerja paksa. Anggota keluarga pejabat yang mencampuri politik, ayah mereka akan diminta pertanggungjawaban, didenda gaji 10 tahun, dan diturunkan 3 pangkat. Kau. Chen Yu, apakah kau belum cukup membuat masalah? Tanya rakyat biasa. Di mana raja baru sekarang? Ya. Tua, aku tahu di mana Chen Yu berada. Silakan ikuti aku. Baiklah. Pergi. Chen Yu, apakah kau belum cukup membuat masalah? Sian, peti mati tidak dikuburkan. Jenazah terbuka buat malu kerabat. Buka matamu dan lihat. Yang terbaring di dalam adalah tetua agungmu sendiri. Jadi kenapa? Apa hubungannya denganmu? Sian, kau demi kekuasaan dan pengaruh. Apakah kau bahkan telah mengingkari semua kerabatmu? Hak apa yang kau miliki untuk menuduhku? Kau sendiri tidak mencapai apa-apa, dan tidak bisa memberiku apa yang kuinginkan. Kau punya hak apa untuk hentikan aku? Aku sudah bilang aku adalah pewaris Pangeran Xian. Selama identitasku dipulihkan, aku pastikan kau mulia dan makmur seumur hidup. Chen Yu, kau membuatku tertawa sampai mati. Pada saat seperti ini, kau masih berhayal jadi pewaris Pangeran Xian? Jika kau bertanya padaku, orang ini hanya gila. Tetua Agung dulu sangat bodoh. Membawa pembohong ini kembali ke rumah. Kediaman Song benar-benar kehilangan muka kali ini. Mereka telah kehilangan martabat mereka, dan bahkan tidak bisa menyelamatkan reputasi mereka. Chen Yu, adapun mereka yang diam-diam pamar lupakan saja. Tapi dengan banyak kerabat dan teman hadir hari ini, kau benar-benar mempermalukan kediaman Song. Mengapa kau tidak percaya padaku? Cukup, mulai sekarang kau dan aku benar-benar putus. Jika kau masih seorang pria, maka tanda tangani perjanjian perceraian ini. Aku bilang, aku setuju untuk bercerai. Satu-satunya syaratku adalah pemakaman dulu, lalu perceraian. Chen Yu, aku akhirnya mengerti. Kau hanya tidak mau menerimanya. Kau hanya cemburu. Tuan Muda Zhao lebih mampu darimu. Kau salahkan aku soal menikah lagi. Itulah sebabnya kau sengaja membuat masalah di sini. Aku tidak menimbulkan masalah, dan aku tidak akan cemburu. Sudah 5 tahun. Selain mencuci pakaian dan memasak, apalagi yang bisa kau lakukan? Yang kuinginkan adalah seorang suami dengan kekuasaan dan pengaruh, bukan pria terhormat tanpa pencapaian. Apakah kekuasaan benar-benar sepenting itu bagimu? Di tengah malam buta, aku juga telah memikirkan pertanyaan ini. Aku membayangkan hidup bersamamu, hidup dalam kesederhanaan. Tapi ketika aku mengenakan pakaian linen kasar, berdiri di tangga marmer putih kediaman Zhao, pakaianku sendiri ternoda dengan kerendahan. Ketika aku melihat para nona muda dari keluarga bangsawan mengenakan jubah megah berbordir emas, turun dari kursi tandu 8 pengusung, bahkan debu di tanah berkilauan dengan kilau mutiara. Aku bertanya padamu, bukankah kekuasaan dan pengaruh itu penting? Aku tak pernah bilang tak setuju cerai. Kau ingin kekuasaan, kau ingin kebebasan, kau ingin masa depan yang lebih baik. Aku bisa melepaskan semuanya. Lihat saja, jenazah Tetua Agung belum dingin. Dan Xiao Jingxuan mengubah duka menjadi suka. Apakah menurutmu Tetua Agung di alam baka bisa beristirahat dengan tenang? Cukup. Kau menantu tinggal di rumah keluarga Song. Hak apa kau ikut campur urusan keluarga Song? Tidak berguna. Jika kau punya kemampuan, apakah putriku akan menikah lagi? Tepat sekali. Paman Bibi, tidak perlu marah. Karena orang tak berguna. Karena dia tidak setuju untuk bercerai. Maka biarkan Xian menjadi janda. Bunuh dia. Jangan sentuh anakku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja, ibu? Tua bangka ini sudah lelah hidup. Tuan Muda Zhao, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, bebaskan anakku.
Jika kau ingin membunuh-bunuh aku saja. Bajingan, karena kau sudah hidup cukup lama. Jika kau ingin mati, aku turuti. Pengawal. Tidak, Pengawal tangkap wanita ini. tidak. Ibu, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gilotin kepala Yamen sudah dikeluarkan. Mereka benar-benar melakukannya. Mundur. Hati-hati jangan sampai terkena darah. Semua orang melihatnya. Wanita ini menyerang seorang pejabat dan menghalangi tugas resmi. Aku eksekusi dia sekarang juga. Zhao Jingxuan, lepaskan ibuku. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Kemarahan tanpa daya tidak berguna. Bukankah kau tangguh? Aku ingin melihat. Apakah tulangmu lebih tangguh? Atau leher ibumu yang lebih tangguh? Zhao Jingxuan, lepaskan ibuku. Aku akan menghitung sampai 3. Berlutut. Tanda tangani surat cerai. Jika tidak, ibumu akan mati tanpa mayat utuh. Aku adalah pewaris Pangeran Xian, anggota klan kekaisaran. Aku hanya berlutut kepada kaisar di atas dan kepada orang tuaku di bawah. Selain kedua ini, antara langit dan bumi, tidak ada yang bisa membuatku menyerah. 1. Seorang pangeran tidak bisa dipermalukan. Anakku, kau adalah pewaris Pangeran Xian. Darah bangsawan mengalir di nadimu. Kau tidak boleh mencorang martabat keluarga kerajaan. Ibu, Kau bajingan. Kematian sudah di depan matamu. Namun kau masih menipu dirimu sendiri di sini. Kesabaranku terbatas. 2. tidak. Seorang pria sejati berdiri tegak di antara langit dan bumi. Keturunan keluarga kekaisaran tidak akan pernah membungkuk. Anakku, kematianku tidak patut disesali. Kau harus berdiri tegak demi ibumu. Sangat ingin mati. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak. 3. Hentikan. Tanda tangani. Maka aku akan mengantarmu ke kematianmu. Zhao Jingxuan, kau anggap nyawa manusia seperti rumput. Kau mengabaikan hukum kerajaan. Surat-surat pernikahan ini, apa gunanya aku menandatanganinya? Aku tentu saja tidak peduli. Tapi jika kamu bisa patuh seperti makhluk yang jinak, itu akan membuatku sangat senang. Kau bermimpi. Aku yakin kamu akan patuh. Menurut hukum Kian Agung, kasus mati dilapor ke prefektur. Diajukan ke 3 kantor yudisial untuk sidang bersama. Dan akhirnya diputuskan oleh persetujuan pribadi kaisar. Secara logis, aku belum bisa membunuh Chen Yu. Jika demikian, mengapa tidak mengampuni Tuan Xian untuk saat ini? Ya, Ya, memang. Kabupaten Yunwu sudah memiliki sedikit guru. Jika Tuan Chen dibunuh, siapa yang akan mengajar dan mendidik? Siapa yang akan mengajari anak-anak membaca? tepat sekali. Tepat sekali. Kami memohon belas kasihan Tuan di luar hukum. Ampuni nyawa guru. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat kembali. Guru, jika kami tidak datang Anda pasti sudah mati. Chen Yu, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu populer di kalangan rakyat. Begitu banyak orang bersedia memohon untukmu. Serang. Zhao Jingxuan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa harga dari ketidakpatuhan. Kalian semua masih berani memohon untuk Chen Yu. Tidakkah kalian takut mati? Guru saya tidak bersalah. Mengapa membunuh guru saya? Atas dasar apa? Karena ini adalah Kabupaten Yunwu. Karena aku adalah putra hakim kabupaten. Kabupaten Yunwu adalah milik rakyatnya, bukan pertunjukan tunggal untuk keluarga Shao Anda. Anda menyalahgunakan penyiksaan pribadi yang tak bisa ditoleransi oleh hukum langit. Langit tinggi dan Kaisar Daud. Aku adalah raja di Kabupaten Yunwu ini. Kalau aku salah pakai penyiksaan, tangkap semua, buang ke penjara bawah tanah. Ya. Pergi. Apa yang kau lakukan? Tidak. Kalian rakyat jelata rendahan. Buka mata kalian semua dan lihatlah dengan jelas. Siapapun yang berani memohon untuk Chen Yu akan berakhir seperti ini. Shen Yu, berapa banyak orang yang ingin kau libatkan? Sebelum kau puas untuk memenuhi integritas cendekiawanmu yang konyol, kelompok muridmu telah dibawa ke penjara bawah tanah.
dan menderita kemalangan yang tidak pantas. Pikirkan baik-baik, mereka masih anak-anak. Cukup. Aku akan menandatangani. Seekor anjing. Harus tahu tempatnya dan patuh. Tanda tangani. Jangan tanda tangan Nona. Kau tidak boleh tanda tangan. Kau tidak boleh tanda tangan Nona. Chen Yu, dia adalah Pangeran Xian. Apa yang kau katakan, Nona? Penilaian yang kau minta dariku dari toko Jiok. Hasilnya sudah ada. Gelang Jiok ini disebut burung hantu putih bergaris harimau. Tanda itu dianugerahi Kaisar kepada Pangeran Xian. Hanya seorang pangeran bawahan dan pewarisnya yang bisa memilikinya. Burung hantu putih bergaris harimau. Ini adalah benda kekaisaran. Ini adalah simbol keluarga kerajaan. Bagaimana bisa ada di sini? Omong kosong. Murni rekayasa. Palsu. Tidak mungkin itu burung hantu putih bergaris harimau. Tuan Muda Xiao, saya telah berkecimpung dalam bisnis giok. Sepanjang hidup saya menilai giok dan tidak pernah membuat kesalahan. Yang Anda hancurkan itu burung hantu putih bergaris harimau. Itu benar. Tak ternilai harganya. Tuan Muda Xiao, bagaimana kau bisa menghancurkannya? Sengaja menghancurkan benda kekaisaran. Dihukum mati untuk 9 generasi. Itu sudah rusak. Bagaimana mungkin aku memecahkannya? Bahkan jika gelang giok ini asli. Chen Yu pasti mencurinya. Itu tidak dicuri. Pangeran Xian meninggalkannya untuk anakku. Aku mengerti. Kamu dulunya adalah pelayan di kediaman Pangeran Xian? Kamu mencuri gelang giok ini dari kediaman Pangeran Xian. Kau bicara omong kosong. Anakku adalah darah daging Pangeran Xian. Gelang giok ini adalah tanda yang ditinggalkan Pangeran Xian untuknya. Masih saja berdalih. Mereka yang mencuri artefak penting. Hukumannya akan ditingkatkan 1 tingkat. Pengawal, potong dan pamerkan kepalanya. Sebagai peringatan bagi yang lain. Kasusnya jelas. Tuduhan telah terbukti. Saya pejabat ini dengan ini menjatuhkan hukuman. Eksekusi segera dengan pemenggalan. Tunda eksekusi. Pergi. Angkat tanganmu. Tuanku Anda. Tuan Chen, silakan bangkit. Tuan Chen Yu hanyalah menantu yang tinggal di rumah. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Aku sedang memarahi Chen Yu. Kenapa kamu memukulku? Tuanku, putraku berbicara tanpa berpikir. Maafkan dia. Xiao Dechan, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Tuanku pejabat rendahan ini. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Anda menipu pejabat ini, menghalangi tugas resmi. Apakah Anda tidak takut kehilangan kepala? Tuanku, pejabat rendah itu benar-benar tak lihat Chen Yu kemarin. Mana mungkin ada pembicaraan soal penipuan? Kau membiarkan putramu melakukan kekerasan, menindas pria dan wanita. Nyawa manusia diperlakukan seperti rumput, dan kau masih mengaku tidak bersalah. Aku. Apa kau tahu siapa dia? Siapa dia? Dia adalah Tidak. Paduka, Dekret Kekaisaran. Kabupaten Yunwu adalah tempat terpencil dan terpencil. Tempat dengan karakter yang campur aduk. Keselamatan Raja Baru lebih berat dari Gunung Tai. Dalam misi ini, Anda harus sangat berhati-hati sebelum penobatan. Sama sekali tidak boleh terungkap sebelum waktunya. Identitas Chen Yu. Hamba Anda. Mengerti, Tuan. Apakah kamu keliru? Chen Yu ini tidak lebih dari menantu numpang tinggal keluarga Song. Dia tidak punya identitas lain. Dekret kekaisaran adalah utama. Jangan menunda hal-hal penting. Bupati Kabupaten Yunwu, Xiao Dechan, terima dekret kekaisaran. Berlutut. Nah, cepat berlutut. Ibu, kesehatanmu tidak baik. Kau tidak perlu berlutut. Chen Yu, kau pikir kau siapa? The film Tidak was berlutut di hadapan translated titah kekaisaran. and narrated Kejahatan by besar yang N dihukum Media. pemusnahan 9 generasi. Nyonya Liu mengalami cedera. Dia boleh berdiri menerima dekret kekaisaran. Kenapa? Aku menolak menerima ini. Aku menerima. Atas mandat surga. Ibu Suri memerintahkan. Kian Agung, Kaisar telah mangkat. Seluruh negeri berduka. Sekarang mengemban tanggung jawab besar kue leluhur dan negara. Dengan ini diperintahkan bahwa pada jam anjing besok, Kabupaten Yunwu, perjamuan Kaisar diadakan.
atas perintah kekaisaran. Pejabat rendahan ini menerima dekret. Mantan kaisar telah mangkat. Raja baru telah naik tahta. Ibu Suri telah dengan murah hati mengizinkan amnesti umum di seluruh negeri. Saya pejabat ini akan membawa Chen Yu pergi. Tuan Shao, apakah Anda punya keberatan? Pejabat ini tidak berani. Silakan lanjutkan sesuai keinginan Anda, tuanku. Cukup. Sujud terima dekret kekaisaran dan berterima kasih. Pejabat ini bersujud berterima kasih kepada Ibu Suri atas anugerahnya. Mantan kaisar telah mangkat. Seluruh bangsa berduka. Pada saat genting seperti ini, Anda masih ingin menikah lagi dengan putra bupati. Tuan, wafatnya mantan kaisar. Kami tidak mengetahuinya. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Apa aku menyuruhmu bangkit? Tuanku, pernikahan antara putra rendahan saya dan Nona Song akan ditunda tanpa batas waktu. Ditunda. Saya memohon pengampunan tuanku. Bangkit dan jawab. Kian Agung menjunjung tinggi kepantasan. Suami memerintah istri patuh. Jika suami tidak setuju, Anda tidak boleh menikah lagi. Rakyat jelata ini dan Chen Yu tidak memiliki kasih sayang satu sama lain. Satu-satunya keinginanku adalah perceraian. Hamba memohon tuanku untuk mengabulkan ini. Apakah Anda memikirkannya dengan jelas? Pikiran rakyat jelata ini sudah bulat. Jika hamba tidak bisa bercerai, rakyat jelata ini lebih baik mati. Karena itu masalahnya. Pada perjamuan kaisar besok malam, pejabat ini akan secara pribadi mengawasi upacara perceraian Anda. Rakyat jelata ini bersujud berterima kasih kepada tuanku. Tuan Chen, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Shao Dechan dan putranya ini mengabaikan nyawa manusia dan mengabaikan hukum. Aku memohon Tuan menegakkan keadilan bagi rakyat Yunu dan menghukum mati pejabat ini. Chen Yu, Anda baru saja diampuni. Namun Anda masih berani membuat tuduhan palsu. Kurang ajar. Ketika Paduka berbicara, apakah tempatmu untuk menyela? Setelah perjamuan kaisar besok malam, semuanya akan diputuskan. Xu Yu, antar Tuan Chen dan Nyonya Liu kembali ke kediaman mereka. Seperti yang Anda perintahkan. Pejabat ini dengan hormat mengantar tuanku pergi. Chen Yu ini benar-benar beruntun, bahkan bisa menyusul pengampunan khusus. Hanya Chen Yu bukanlah masalah. Ini hanyalah titah kekaisaran ini. Apa artinya? Kaisar-kaisar. Seperti namanya. Artinya penguasa turun ke dunia. Besok pada jam anjing, putra mahkota akan di Kabupaten Yunu naik tahta. Itu tidak benar. Agar putra mahkota naik tahta, seharusnya kembali ke istana. Mengapa dia memilih Kabupaten Yunuku? Tuan, Anda mungkin tidak tahu. Putra mahkota selalu menjaga perbatasan. Kaisar sebelumnya telah wafat. Putra mahkota pasti akan kembali ke ibu kota dengan pasukannya. Kabupaten Yunu adalah jalur yang harus dilalui. Khawatir akan masalah karena penundaan, putra mahkota pasti akan naik tahta di Kabupaten Yunu. Pernyataan itu ada benarnya. Putra mahkota naik tahta di Yunu, maka kita segera pasti akan makmur. Sebuah anugerah tak terduga. Kita hanya perlu mempersiapkan dengan cermat untuk perjamuan agung kaisar ini. Begitu, putra mahkota naik tahta dan menjadi kaisar, keluarga Shao pasti akan naik ke puncak kejayaan. Xian, kau dengar itu? Setelah besok, kita akan menjadi orang-orang kaisar. Saat itu dengan kekuasaan besar di tangan. Di bawah satu pemimpin, di atas puluhan ribu. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan hidupku. Aku bersujud padamu. Nyonya Liu, ini sama sekali tidak bisa. Hamba tua ini tidak dapat menanggung kehormatan seperti itu. Tuan, mengapa kau melakukan ini? Ibu, tolong bangun dulu. Tuan, kau juga bangun. Ibu, dia benar-benar tidak sanggup menanggungnya. Anakku, apa sebenarnya yang terjadi? Jika dugaanku benar, mereka pasti ada di sini untuk memintaku menjadi kaisar. Apa? Anakku, kata-kata pengkhianatan seperti itu, kita tidak boleh berbicara sembarangan. Kaisar sebelumnya telah meninggal dunia. Putra mahkota telah meninggal. Hamba tua ini
Mengemban kepercayaan besar Ibu Suri. Dengan hormat memohon Tuan Chet untuk naik tahta. Dengan hormat memohon Tuan Chet untuk naik tahta. Dengan hormat memohon Tuan Chen untuk naik tahta. Aku hanya menginginkan kekuasaan. Kekuasaan tertinggi. Kau hanyalah seorang cendekiawan miskin yang tidak berguna. Menantu laki-laki yang tinggal serumah tanpa martabat. Dibandingkan dengan Tuan Muda Zhao, kau sama sekali tidak berharga. Yang kuinginkan adalah seorang suami dengan kekuasaan dan pengaruh, bukan pecundang yang tidak berguna. Shen Yu, apakah kau mengerti sekarang? Ini adalah kekuasaan. Shen Yu, gelang giok yang kau berikan padaku sama seperti harga dirimu yang menyedihkan. Hancur dengan sekali sentuh. Menerima mandat dari surga. Abadi Film was selamanya. translated and Hidup Kaisar narrated kita. by M Media. Hidup panjang umur, panjang umur. Sian, jika kau tahu bahwa yang memerintah dunia adalah aku, apakah kau akan menyesalinya? Perjamuan Kaisar. Ayah, setelah hari ini, kau kemungkinan besar akan dipromosikan 3 pangkat berturut-turut. Tuan Muda, itu masih terlalu sederhana. Putra Mahkota akan naik tahta di Kabupaten Yunwu. Kabupaten Yunwu akan menjadi tanah tempat naga bangkit. Tuan Shao kemudian dapat langsung mencapai pusat kekuasaan kekaisaran di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Ini semua hanya untuk melayani kaisar baru. Jaga agar tetap sederhana. Saya masih tidak mengerti. Kaisar sebelumnya telah meninggal dunia. Putra Mahkota menggantikannya. Dia seharusnya kembali ke ibu kota. Mengapa dia datang ke Kabupaten Yunwu kita? Untuk apa? Paman Song, ini adalah sesuatu yang tidak akan kau mengerti. Kerabat kekaisaran Kian Agut ikut campur dalam politik. Faksi Perdana Menteri mengincarnya dengan serakat. Sekarang setelah mantan kaisar wafat, kelompok orang ini pasti akan bersekongkol untuk memberontak. Adapun Putra Mahkota, semakin cepat dia naik tahta, semakin dia bisa menenangkan rakyat. Jadi begitu. Tuan Muda, di usia semuda ini, Anda sudah memiliki wawasan seperti itu. Sungguh generasi muda memang hebat. Kakak ipar, Anda benar-benar luar biasa. Untung saja kakakmu menceraikan Shen Yu ini. Jika dia benar-benar menikahi pria ini, aku khawatir dia takkan pernah bangkit lagi seumur hidup. Tepat sekali, dibanding Tuan Muda Zhao Chen Yu. Benar-benar, setetes air di lautan. Oh iya, Tuan Shao, jika Anda menjadi makmur di masa depan, tolong jangan lupa untuk membantu keluarga Song kami. Tentu saja, bagaimanapun kita adalah keluarga ipar. Itu luar biasa. Dengan keluarga Shao yang makmur, keluarga Song kita juga akan turut makmur. Bagaimana pepatah itu berbunyi? Ketika satu orang mencapai pencerahan, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Kata-katanya mungkin kasar tapi prinsipnya tidak. Tidak ada yang bisa mencapai pencerahan. Jadi ayam dan anjing juga tidak bisa naik ke surga. Chen Yu, narapidana hukuman mati yang baru diampuni. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Menyingkir. Chen Yu, ini adalah perjamuan kaisar, tempat putra mahkota naik tahta. Mengapa kau mendirikan tablet peringatan di sini? Bahkan jika Raja Langit sendiri naik tahta hari ini, dia harus beri hormat pada tetua agung. Lancang. Kamu yang berani menentang atasanmu. Ayo, tangkap dia. Jangan bergerak. Siapapun yang bergerak akan dibunuh. Pergi. Cepat pergi. Sekumpulan orang tidak berguna. Apa gunanya kalian bagiku? Ini, kakak. Chen Yu tampaknya bertindak aneh hari ini. Shen Yu, apa kau tahu hari apa ini sekarang? Perilaku sembronomu akan menyeret kediaman Song dan membawa kita semua pada kematian. Aku datang untuk menghadiri perjamuan kaisar. Kebetulan untuk beri hormat pada tetua agung. Apakah ada masalah dengan itu? Chen Yu, kau pikir kau orang macam apa? Perjamuan kaisar ini, apakah itu sesuatu yang pantas kau hadiri? Aku adalah raja yang tidak akan pernah bisa kau capai yang akan kau harus berlutut di hadapannya seumur hidup. Cukup Chen Yu, aku tahu kau tidak rela. Tapi semakin kau bertingkah seperti ini, semakin aku kecewa padamu. Song Xian, apakah kau punya hak bicara soal kekecewaan? Yang seharusnya paling kecewa adalah tetua agung. Dia mencintai dan memanjakanmu sejak kecil untuk ditukar dengan sesuatu. Sebagai balasannya kaulah yang menunda pemakamannya.
Jenazah terbengkalai dan kerabatmu dipermalukan. Kau, Shen Yu, kau berani memukulku. Menikah lagi saat berkabung dianggap tidak setia. Tidak mengadakan pemakaman layak saat berkabung. Dianggap tidak berbakti. Mereka yang tidak setia dan tidak berbakti, pantas dipukuli. Atas dasar apa? Dulu di depanku, kau selalu patuh. Atas dasar apa kau berani memukulku? Song Xian, aku memberitahumu. Aku memukulmu juga. Demi kebaikanmu sendiri. Chen Yu, kau berani memukul wanitaku. Aku hanya memukulnya. Aku lupa memukulmu. Kau mencari mati. Sujud. Atas dasar apa? Pemakaman Tetua Agung. Kau mengubahnya menjadi perayaan. Menghina tablet leluhur Tetua Agungku. Kau harus bersujud dan meminta maaf. Aku tidak akan bersujud. Hanya untuk orang tua busuk ini. Apakah dia pantas mendapatkannya? Jika kau tidak bersujud, maka aku akan membantumu. Chen Yu, berani kurang ajar. Kamu, lepaskan putraku cepat. Tuan Xiao, nanti giliranmu. Jangan terburu-buru. Orang yang punya ayah tapi tanpa ibu yang mengajari. Sejak hari pertama kau menikah ke keluarga Song kami, aku tidak pernah menyetujuimu. Sekarang, kau akhirnya menunjukkan sifat buasmu. Chen Yu, berani sekali. Pada perjamuan Kaisar Putra Mahkota, kamu menodai tablet leluhur Tetua Agung dan menyerang putra bupati. Ketika putra mahkota tiba, aku akan lihat bagaimana kamu mati. Putra mahkota tidak akan datang. Hanya satu orang yang akan naik tahta hari ini. Dan itu adalah aku. Gila, Chen Yu dia gila. Itu tahta naga. Itu untuk kenaikan tahta putra mahkota. Kamu dengan lancang duduk di tahta naga, yang menyebabkan pemusnahan 9 generasi kalian. Chen Yu kau, kejahatanmu tak termaafkan. Biarkan dia duduk. Dia mencari kematiannya sendiri. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Shen Yu, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku mengerti sekarang. Orang ini, dia hanya ingin menyeret keluarga Song kita untuk mati bersamanya. Semua orang melihatnya kan. Chen Yu sendiri yang bermasalah dengan pikirannya. Dia sendiri yang duduk di singgasana naga. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Song kita. Benar. Shen Yu dan ibunya sudah lama diusir dari keluarga Song kami. Dia tidak punya hubungan dengan kami. Itu tidak benar. Mereka belum bercerai. Xian dan dia belum bercerai. Itu benar. Surat cerai belum ditandatangani. Jadi dia masih menantu tinggal di rumah keluarga Song kita. Begitu putra mahkota tiba, kita semua akan kehilangan kepala kita. Ayo tanda tangani cepat. Sebelum putra mahkota tiba, cepat putuskan hubungan dengan orang ini. Shen Yu, jika kau masih seorang pria, maka bertanggung jawablah atas perbuatanmu sendiri. Jangan libatkan keluarga Song kami. Menurutku itu sulit. Orang ini datang untuk membuat keributan di perjamuan kaisar ini. Tujuannya adalah seret keluarga Song kita sampai mati. Perjanjian cerai ini, menurutku, takkan menandatangani. Aku bilang, aku setuju untuk bercerai. Shen Yu, kita adalah suami istri. Jika kau punya permintaan, jangan ragu untuk mengatakannya. Apa yang mereka lakukan? Suami istri, jika mereka tidak bisa berakhir dengan baik, maka hanya ada perpisahan terakhir. Dia ingin minum anggur perpisahan dengan adikku. Setelah anggur perpisahan diminum, sama sekali tidak akan ada jalan kembali. Berbalik apa? Cepat minum. Aku hanya berharap untuk putus hubungan dengan bersih sekali. Seperti Anda, hanya dengan dia saya akan merasa tenang. Baiklah, Ibu. Ayo pergi. Beritahu Hakim Kabupaten Tong bahwa penguasa baru telah tiba. Suruh dia memastikan keamanan di dalam kota. Dimengerti. Ibu. Kita di sini untuk menemui Bibi. Hanya membawa 2 burung pegar liar ini. Tidakkah akan sedikit terlalu murah? Tidak buruk, bibimu. Menikah dengan keluarga terkemuka, dia hidup dengan baik selama bertahun-tahun ini. Rumah tangganya tidak kekurangan apapun. Ya, Bibi memang hidup dengan baik. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tapi, kita tidak bisa tidak membawa hadiah. Benar. Lihat. Tahun-tahun lalu, saat kita memberi hadiah pada Bibi, tidak pernah punya sesuatu yang layak. Paman bahkan cukup mengejek kita karena itu. Jangan khawatir. Pamanmu paling suka daging buruan. Bawakan ini padanya. Dia pasti akan menyukainya. Ayo pergi. Jangan biarkan mereka cemas menunggu. Su. Yang mulia, Pergi ke pasar dan beli beberapa hadiah. yang mulia.
Ini yang kubawa bersamaku. Ginseng liar kualitas terbaik. Bagaimana kalau Anda memberikan ini sebagai hadiah? Baiklah, kali ini, anggap saja ini utangku padamu. Setelah kembali ke istana, aku akan menggantinya 2 kali lipat. Terima kasih Yang Mulia. Jangan panggil aku begitu setelah kita masuk. Panggil saja namaku. Juozu tidak berani. Ini perintah. Ayo pergi. Masuklah. Dimengerti. Ibu, apa latar belakang Chen Yu ini membuat seluruh keluarga kita menunggu di sini? Dia sama sekali tidak punya latar belakang. Chen Yu beberapa tahun terakhir ini menikah ke keluarga Song sebagai menantu tunggal. Dia habiskan hari-hari melayani menuang teh dan air. Secara halus, dia adalah menantu yang tinggal di rumah. Terus terang, bukankah dia hanya seorang pelayan? Kemarin aku di pasar, dan aku mendengar para pedagang berkata bahwa Nona Song Zian dari keluarga Song akan menceraikan suami dan menikah lagi. Dia bahkan usir menantu tinggal itu keluar dari rumah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Chen Yu ini kan? Song Zian cerai lalu menikah lagi. Kalau begitu pasti dia. Saya hanya bertanya-tanya. Ini bukan hari libur atau festival. Jadi mengapa mereka tiba-tiba datang ke rumah kita? Ternyata mereka diusir dari kediaman Song. Kalian berdua diam. Nanti saat bibi dari pihak ibumu dan Chen Yu tiba, kalian tidak boleh menyebutkan masalah ini. Bibi dari pihak ibumu adalah satu-satunya saudari kandungku. Ayah dan ibu meninggal lebih awal. Kami berdua saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Ketika ibu demam tifus saat kecil. Bibi dari pihak ibumu yang menerjang hujan lebat. Mendorong gerobak dorong yang lebih tinggi dari dirinya. Dan membawa ibu ke klinik medis. Jika bukan karena bibi dari pihak ibumu, ibu sudah lama kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin ada kalian berdua bajingan? Benar kakak ipar saya, selamatkan hidup Anda. Tapi kami juga tak banyak membantunya bertahun-tahun. Dia diusir dari kediaman Pangeran Zian. Bahkan tak bisa dapat makanan. Dan bukankah keluarga kita yang membantu? Saudariku menyelamatkan hidupku. Dia sedang dalam masalah sekarang. Apa salahnya membantunya sedikit? Membantu. Dia datang untuk menumpang pada kita sesekali. Menurut saya, keluarga ini tidak lain adalah vampir. Yuan Shan, apa maksudmu dengan itu? Apa maksud saya? Mereka berkunjung saat hari libur dan festival. Dan selain meminta uang, apakah mereka pernah bawa setengah seng beras gilin? Dan putra kakakmu diusir dari kediaman Song. Orang baik macam apa dia? Dia sedang dalam masalah sekarang. Sudah tidak tahu harus berbuat apa. Meminjam uang untuk selamatkan nyawa. Kita harus membantu sedikit. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bisnis keluarga saya tidak muncul begitu saja. Saya bekerja keras dan sibuk setiap hari, mengelola urusan, menopang puluhan orang di toko. Dan bahkan saat itu keuangan bulanan kami sangat terbatas. Dari mana dapat uang untuk lubang tak berdasar itu? Ayah benar. Meskipun saya dari keluarga pedagang, tahu cara membantu mengelola toko keluarga, tapi Chen Yu di sisi lain baru saja diusir dari kediaman Song. Dan sekarang dia datang untuk menumpang pada keluarga kita. Kau sebut itu mengelola toko. Kau mengambil uang dari rekening setiap hari. Membawa gadis Sui Xianlu dengar musik. Kau menghabiskan uang seperti Jangan kira aku tidak tahu. Igul, berhenti bicara omong kosong. Kamu. Kalian berdua diam. Nanti saat bibi dari pihak ibumu dan Chen Yu datang, katakan apa yang harus dikatakan. Jangan katakan apa yang tidak seharusnya dikatakan. Aku masih mengatakan hal yang sama. Jika mereka meminjam sedikit, bantu sedikit. Jika mereka pinjam banyak, bantu sedikit. Ini bukan masalah meminjam banyak atau sedikit. Ini adalah masalah prinsip. Bagaimanapun saya tidak punya sepeser pun. Yuan Shan, apa maksudmu? Apakah kau sengaja mencoba menentangku? Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Bibi, Kakak-kakak ipar, kalian semua, apa yang terjadi? Apalagi yang salah? Ini semua karena kamu. Xiaobin, bibi tidak mengerti maksudmu. Diam. Kakak, Xiao Yu ada di sini. Kemarilah, cepat duduk. Paman. Ibuku tahu Paman dan Bibi sangat menyukai ini. Dia sengaja naik gunung memburunya. Minta bantuan kecil cuma bawa 2 angsa liar. Keluargamu miskin sampai tak mampu makan. Kakak ipar kami. Paman ipar, kami datang terburu-buru dan tidak sempat menyiapkan hadiah. Ini untukmu. Xiao Yu, nona muda ini adalah bibi saya. Teman kakak Yu. Nama saya Xiu Su. Sangat cantik, mari. Silakan cepat duduk. Sepupu sangat menawan.
Dia sudah menemukan istri baru sekarang. Tidak, jangan salah paham. Salah paham apa? Aku akhirnya mengerti. Si Chen Yu ini telah menemukan istri baru lagi. Dia tidak mampu membayar uang mahar. Jadi dia datang ke rumah meminjam uang. Sepupu, kamu benar-benar salah paham. Kami benar-benar tidak datang untuk meminjam uang. Bukan untuk meminjam uang. Lalu untuk apa kau datang? Xiaoyu dan aku akan melakukan perjalanan panjang. Dan mungkin tak kembali dalam waktu lama. Jadi kami datang untuk menemui kalian semua. Akan melakukan perjalanan jauh. Siapa yang akan percaya itu? Sepupu, ibuku mengatakan yang sebenarnya. Apa-apaan ini? Aku sudah memberimu muka. Jangan membuatku membongkar rahasiamu. Hanya saja perjalanannya panjang. Tidak ada yang perlu diungkapkan. Kau memaksaku. Jangan salahkan aku. Kibin, kau diam. Ibu, aku akan mengatakannya. Chen Yu menantu keluarga Song ini diusir keluar. Dan sekarang The tidak film punya was rumah. translated Dia datang ke rumah and kita untuk narrated mengemis. by Dan dia Emilia. masih bilang akan melakukan perjalanan jauh. Dia sebaiknya bilang akan melarikan diri dari kelaparan. Dengan begitu aku mungkin akan mengasihaninya. Dan memberinya beberapa koin perak. Kibin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bibi, kata-kata sepupu setengah benar. Xian dan aku memang sudah bercerai. Tapi kami tidak tunawisma. Kami datang untuk berpamitan. Karena kami akan pergi ke ibu kota. Gunung-gunung tinggi dan jalanan panjang. Dan kami tidak tahu kapan kami bisa bertemu lagi. Ibuku sentimental. Jadi, sebelum pergi, dia ingin datang menemuimu. Pergi ke ibu kota. Kau benar-benar tahu cara membual. Orang sepertimu kecuali kau telah melakukan kejahatan. Dan akan diseret di hadapan kaisar. Jika tidak lupakan saja, untuk pergi ke ibu kota. Kau tidak benar-benar melakukan kejahatan kan? Dan sekarang pihak berwenang mengejarmu kan? Sepupu. Itu tidak benar. Jangan berasumsi. Pasti seperti itu. Nona Sang menikah lagi, dan kau tidak tahan. Jadi kau membunuh si pezina. Pihak berwenang keluarkan surat tangkapmu. Dan kemudian, kau menjadi tunawisma. Dan akhirnya kau membawa ibumu. Dan melarikan diri ke rumah kita. Kibin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Ibu, itu tidak mustahil kan? Ibu, kurasa kakakku. Ada benarnya juga. Kemarin lusa Kabupaten Yunmu berada di bawah hukum militer. Sepertinya mereka menangkap beberapa tersangka. Kurasa, itu mungkin saja Chen Yu ini. Guo, jangan bicara omong kosong. Kami tidak melakukan kejahatan apapun. Tidak ada yang menangkap kami. Aku bilang Bibi, jangan mencoba menutupinya lagi. Jika kau dengan murah hati mengakui bahwa Chen Yu adalah buronan, aku mungkin akan merasa kasihan padamu. Dan memberimu beberapa koin perak. Diam. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau memfitnah yang mulia. Yang mulia. Yang mulia apa? Berhenti bicara dan duduklah. Ya. Mereka sudah keterlaluan. Namamu Chen Yu. Yang mulia. Jadi maksudmu, Chen Yu adalah kaisar saat ini. Nona, apakah kau? Ada yang salah denganmu? Apakah itu perlu ditanyakan? Jika tidak ada yang salah dengannya. Gadis muda terhormat mana yang akan menyukai Chen Yu yang tidak berguna ini? Cukup, kau bisa membicarakan saya. Tapi jika berani sebut satu kata lagi tentang yang mulia, meski menanggung kejahatan pembangkangan, saya akan mengeksekusimu di tempat. Duduklah. Eksekusi di tempat. Kau pikir kau siapa? Jika kau gila-gila saja di luar, ini rumah kami. Yang satu bodoh, yang satu tidak berguna. Adapun kedua orang ini, jika salah satu dari mereka normal, mereka tidak mungkin bersama. Kalian berdua diam. Jika kalian bicara omong kosong lagi, keluar kalian berdua. Ibu, kau mendengarnya juga. Orang berpakaian merah kecil itu bilang Chen Yu adalah kaisar. Bagaimana itu aku berbicara omong kosong? Ya ibu, jelas mereka yang bicara omong kosong. Xiaowan, anak-anak bicara sembarangan. Jangan dimasukkan ke hati. Jika kau punya kesulitan katakan saja. Kakak sulung. Akulah yang tidak membiarkan Xiaoyu memberitahumu. Niat awalku adalah untuk menghindari menakutimu. Karena sudah ada kesalahpahaman. Maka aku sebaiknya mengatakannya saja. Katakan apa? Identitas Xiaoyu. Xiaoyu punya identitas lain. Kakak sulung. Sejujurnya, Xiaoyu adalah putra Pangeran Xian. Putra Pangeran Xian? Jadi menurutmu, maka Chen Yu, bukankah dia akan menjadi pewaris Pangeran Xian? Aku belum pernah melihat pewaris Pangeran Xian melakukan hal menyedihkan ini. Kau bercanda. Aku mengatakan yang sebenarnya. Xiaoyu benar-benar pewaris Pangeran Xian. Pangeran Xian sudah meninggal. Kau bisa mengatakan apapun yang kau mau. Bukankah itu hanya kasus tanpa saksi untuk membantahnya? Kibin, bisakah kau tolong tutup mulutmu? Biarkan bibimu selesai bicara. Baiklah, mari kita lihat cerita macam apa yang bisa dia karang. Xiaowan, anak-anak semuanya manja. Jangan pedulikan dia. Kakak sulung. Masalah ini menyangkut rahasia kekaisaran. Ini sangat penting. Kau sama sekali tidak boleh membocorkannya. Baru saja kau bilang dia adalah pewaris Pangeran Xian.
Sekarang itu adalah rahasia kekaisaran. Xiao Wan, kami tidak akan bicara sembarangan. Lanjutkan. Beberapa hari lalu Ibu Suri keluarkan dekret kekaisaran. Memberitahu kami bahwa kaisar yang sekarang telah meninggal dunia. Putra mahkota gugur demi negara di perbatasan. Garis keturunan kekaisaran terputus. Tidak ada penerus takhta. Kaisar telah mangkat. Putra mahkota gugur demi negara. Dan tidak ada lagi yang mewarisi tahta. Bagaimana ini bisa jatuh ke Chen Yu? Ya, Ibu Suri berkonsultasi dengan silsilah keluarga kekaisaran dan menemukan nama Xiao Yu. Dia kirim utusan mendesak 800 li, bergegas ke Yunwu menyampaikan dekret untuk menyambut Xiao Yu sebagai raja baru. Xiao Wan, apa kau merasa tidak enak badan? Kau mulai bicara omong kosong. Kakak sulung, semua yang kukatakan itu benar. Kau harus percaya padaku. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kau benar-benar berani mengarang cerita. Kau berani mengarang, kami tak berani percaya. Itu terlalu keterlaluan. Kau bisa membual lebih dari seorang peramal. Ini terlalu banyak membual. Kau pembual besar. Kau sebaiknya mengambil mangkuk nasi yang PK dan pergi meramal di jalan. Kau mungkin akan bertemu seseorang seperti dia ini, orang bodoh seperti Shuozhou, dan mungkin bahkan mendapatkan keuntungan besar. Cukup. Apel, kau marah sekarang. Kamu bisa membicaraku. Tapi membicarakan ibuku, itu tidak diizinkan. Bagaimana jika aku membicarakannya? Dia pembohong besar. Penuh kebohongan. Omong kosong belaka. Coba ucapkan satu kata lagi. Shuozhou, jangan seperti ini. Kita semua kerabat. Ini benar-benar keterlaluan. Apakah kau bahkan menganggapku kepala keluarga ini? Ada gunanya. Maafkan aku kakak ipar. Ini semua ulah anak-anak. Kurang ajar. Aku minta maaf padamu. Kenapa kau marah? Kita semua keluarga. Keluarga apa? Keluarga kami berasal dari latar belakang terpelajar. Kami tidak punya kerabat yang rakyat jelata seperti mereka ini. Bukankah begitu? Kurang ajar, tidak punya didikan, dan tidak tahu malu. Terus-menerus memfitnah orang lain. Saya juga belum melihat didikan apapun darimu, Nona muda. Kenapa kau begitu sinis? Saya tidak menyindir. Saya hanya membahas masalahnya bukan orangnya. Kalau begitu kau punya permintaan dari keluarga kami, namun kau masih begitu sombong. Bagaimana bisa? Apakah latar belakangmu jauh lebih mulia dari kami? Apa kau meremehkan keluarga terpelajar kami? Tidak terlalu mulia, hanya saja dibandingkan denganmu. Itu lebih dari cukup, benarkah begitu? Kalau begitu aku ingin melihat hadiah apa yang dibawa orang bangsawan seperti itu telah membawa. Apa bagusnya barang murah pedagang kaki lima? Itu merendahkan selera keluarga kita. Kau benar-benar sombong. Kau bilang itu menurunkan selera kita tanpa melihatnya. Keluargamu, seberapa tinggi seleranya? Cukup Shuozhou, kita adalah tamu. Bicaralah lebih sedikit. Bibi masih yang paling sopan. Tidak seperti dua keturunan ini. Kasar dan biadab. Dan tidak masuk akal. Semuanya, mari kita semua bicara lebih sedikit. Kita semua keluarga. Jangan menciptakan perselisihan. Berhentilah mengaku kerabat. Siapa yang keluarga denganmu? Qi Guo, bagaimana caramu berbicara kepada orang yang lebih tua darimu? Kakak sulung jangan memarahi anak-anak lagi. Ini sudah waktunya makan bukan? Kalau begitu, aku akan merebus 2 burung pegar ini untuk dinikmati semua orang dengan minuman. Ibu, zaman sudah berubah. Biarkan para pelayan yang melakukannya. Bagaimana zaman telah berubah? Tahun-tahun lalu saat kalian datang minta makanan dan minuman, setidaknya kalian akan melakukan pekerjaan. Mengapa kalian begitu kurang wawasan hari ini? Hal-hal seperti itu, biarkan saja para pelayan yang melakukannya. Bukankah mereka hanya pelayan? Qi Wanxian, apa yang kau katakan? Ibu, kami sudah bertemu orang-orangnya dan memberikan hadiahnya. Kita harus pergi sekarang, agar tidak menimbulkan perselisihan di keluarga Bibi. Chen Yu, hari ini kau benar-benar mengatakan satu hal yang masuk akal. Qi Bin, jika kau bicara omong kosong lagi, keluar. Ibu, mengapa ibu selalu memarahiku hari ini? Kakak sulung jangan memarahi anak-anak lagi. Kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Xiao Wan, kita sudah lama tidak bertemu. Bahkan jika kau harus pergi, setidaknya kau harus makan sebelum pergi. Bagaimana kalau mendengarkan bibimu dan pergi setelah makan malam? Mereka bahkan ingin makan makanan kita. Apel, apakah keluargamu belum pernah makan sebelumnya? Qi Bin, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan menjahit mulutmu. Kakak, Sekumpulan lintah darat. Mereka bahkan menumpang makan. Xiao Yu, jangan merendahkan dirimu ke level sepupumu. Tidak apa-apa. Eyo, kita semua keluarga tidak perlu sungkan. Makanlah sepuasnya. Eyo. Cepat makan. Ini adalah makan malam terbaik yang pernah kalian dapatkan dalam hidup kalian. Apel, tidak tega memakannya. Kalau tidak nanti aku akan menyuruh pelayan mengemasnya untuk kalian bawa pulang.
Nyonya Kakak Yu, tidak apa-apa jika kita tidak makan hidangan ini. Tidak apa-apa jika kita tidak mengakui kekerabatan ini. Mari kita pergi saja. Apa maksudmu? Melempar sumpit di depan umum didikan macam apa itu? Kau punya didikan. Kau punya didikan dengan mulut penuh kotoran. Siapa yang kau sebut bermulut kotor? Ibuku mengundangmu makan dan dia salah melakukannya. Satu keluarga lintah darat, dan kami tak boleh ucap beberapa kata. Orang macam apa kalian ini? Siapa yang kau sebut vampir? Mengapa kalian bukan lintah darat? Selalu tidak melakukan hal yang produktif. Selalu berpikir untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Jika itu bukan lintah darat, lalu apa? Lihat dia, hanya sekali lihat. Dan kau bisa tahu dia gadis liar yang tidak berpendidikan. Jangan bicara soal sangat miskin. Emosinya meledak hanya karena sedikit provokasi. Kakak, kau benar. Inilah yang mereka sebut. Seperti burung-burung sejenis berkumpul bersama. Shen Yu ini adalah preman jalanan. Tidak heran dia menemukan wanita liar seperti itu. Duduklah. Kami hanya di sini untuk makan malam bersama Bibi. Jangan terlalu memedulikan apa yang orang lain pikirkan. Kita semua kerabat, tidak perlu menyakiti perasaan. Mereka bahkan tidak marah. Setelah semua itu, bagaimana mereka bisa menahan begitu banyak? Mereka di sini untuk meminjam uang. Tujuan mereka belum tercapai. Jadi tentu saja mereka bisa menahannya. Kalian berdua anak-anak pemberontak. Kalian bertekad membuatku marah sampai mati. Cukup. Shen Yu, kau juga harus mengendalikan istrimu. Jangan selalu membuat bibimu marah. Sedikit pertengkaran antara anak muda tidak berbahaya. Kita semua keluarga. Di masa depan, kita masih perlu saling membantu. Tidak perlu bermusuhan kan? Saling membantu. Putramu adalah buronan kriminal. Sudah cukup jika dia tidak membebani keluarga kita. Dan kau masih berharap dia membantu kita. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Aku bukan buronan, dan aku juga tidak di sini untuk meminjam uang. Kamu tidak perlu menunjukkan permusuhan padaku. Kibin, mulai sekarang, jika kau bicara satu kata lagi, keluar. Cukup. Mengapa kau selalu memarahi anakmu sendiri? Makan. Xiao Yu, kau keluar kali ini. Apakah untuk sesuatu? Bibi, ibuku dan aku sedang bersiap untuk pergi ke ibu kota, melewati Kabupaten Tong. Kami singgah untuk menemuimu. Kami akan pergi setelah makan malam. Xiao Yu, katakan yang sebenarnya pada Bibi. Kali ini kau pergi ke ibu kota. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Apalagi, kalau bukan itu, naik tahta tentu saja. Bahkan makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Aku tidak mengatakan itu. Bibiku sendiri yang mengatakannya. Karena aku sudah mengatakannya dan kamu tidak percaya. Kalau begitu mari kita katakan saja. Aku akan pergi ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Ibu kota tidak cocok. Itu wilayah yang asing. Dan kau orang luar. Ibumu juga tidak sehat. Pekerjaan bagus apa yang bisa kamu temukan di sana? Bibi jangan khawatir. Semuanya sudah diatur. Para buronan kriminal ini biasanya dieksekusi setelah musim gugur. Ini bahkan belum awal musim gugur. Di penjara sediakan makanan dan penginapan. Ibu jangan khawatir yang tidak perlu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Xiao Yu, jika kamu tidak bisa menemukan pekerjaan, bagaimana kalau kamu bekerja dengan paman iparmu? Ini, bukankah kau hanya membuatku masalah? Aku tidak punya pekerjaan di sana. Pabrik kapasmu. Kamu tahu mempekerjakan orang luar. Jadi mengapa tidak menyisakan tempat untuk Xiao Yu? Aku benar-benar tidak punya pekerjaan di sana. Kalau begitu di pintu masuk, sebagai kuli muat dan bongkar barang. Jika dia bisa melakukannya, dia bisa pergi. Paman ipar, Bibi, tidak perlu khawatir. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Ayah ibu, tidakkah kalian lihat? Orang ini sangat ambisius. Dia bahkan tidak mempertimbangkan pekerjaan seperti kuli panggul. Xiao Yu, jika memang begitu, Bibi harus ucap beberapa kata padamu. Dalam hal apapun, kamu harus membumi, selangkah demi selangkah. Shen Yu, aku tahu kau sudah belajar dan punya sedikit integritas cendekiawan. Tapi kau seharusnya tidak meremehkan kuli panggul. Kuli panggul juga mengandalkan tangan mereka sendiri. Bekerja dengan rajin, hidup mereka tetap tidak lebih buruk dari orang lain. Paman ipar, kamu salah paham. Aku tidak meremehkan kuli panggul. Aku sebenarnya. Kau masih bilang tidak mau. Kau munafik. Kau bilang dengan mulutmu, kau tidak ingin meminjam uang. Tapi diam-diam, kau selalu ingin ayahku mencarikanmu pekerjaan yang bagus. Wan Xian, toko kapasmu, pekerjaan akuntan. Bagaimana kalau kita carikan satu untuk Xiao Yu? Bibi, aku benar-benar tidak datang untuk meminta pekerjaan. Xiao Yu, ibumu membesarkanmu. Itu tidak mudah. Sekarang setelah kamu dewasa, saatnya bagimu untuk membalasnya. Kamu tak bisa selalu bermalas-malasan. Ibu, mengapa ibu menyelamatkan mukanya? Orang seperti dia memanfaatkan orang lain dan menumpang. Paman Bibi, tahun-tahun ini, perhatianmu kepada kami sangat berterima kasih. Tapi kamu memang salah paham. Aku tidak datang untuk meminjam uang. Dan aku juga tidak datang untuk meminta pekerjaan. Yang mulia, sudah mengumumkannya kepada dunia. Tidak perlu menyembunyikan identitasmu lagi. Bagaimana kalau aku panggilkan Tuan Menteri Klan Kekaisaran? Sebelumnya, aku takut mereka akan sungkan jika tahu identitasku. Karena begitu, kalau begitu silakan. Shen Yu, masih bermimpi menjadi kaisar ya? Dan Menteri Klan Kekaisaran. Siapa yang akan tahu siapa dirimu? kurasa dia hanya berada di tahap akhir delusi. Tidak bisa diselamatkan lagi.
Kalian berdua bicaralah lebih sedikit. Bahkan tidak bisa makan tanpa mulut kalian bicara terus. Mengapa kami harus diam? Yang membual adalah Chen Yu. Xiao Yu, aku tahu kamu memiliki harga diri yang kuat. Tapi di depan keluarga, tidak perlu menyembunyikan identitasmu. Bibi, tidakkah kamu percaya padaku? Bibi pasti percaya padamu. Jika kamu tidak suka menjadi kuli panggul, bagaimana kalau pamanmu mencarikanmu pekerjaan yang lebih mudah? Bibi, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kami tidak melarikan diri dari kelaparan. Dan kami juga tak kembali minta pekerjaan. Aku cuma kembali ke ibu kota ambil jabatan. Chen Yu, jam berapa sekarang? Cepat hentikan lamunanmu. Mengatakan hal-hal tidak sopan seperti itu bisa membuatmu kehilangan nyawa. Jika kamu ingin mati, jangan seret keluarga kami ke dalamnya. Yang mulia adalah kerabatmu. Kau lebih memilih memfitnahnya daripada mempercayainya. Percaya apa? Percaya Chen Yu adalah kaisar. Kakak, apa kau percaya? Jika dia adalah kaisar, maka aku akan menjadi Raja Langit. Lihat, kakakku dengan kecerdasannya. Bahkan dia tidak percaya. Yang mulia biarkan saja. Tak bisa diskusikan dengan serangga musim panas. Mari kita pergi saja. Ibu, bagaimana kalau kita biarkan saja? Baiklah kalau begitu ayo kita pergi. Bibi paman, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Chen Yu, apa maksudmu? Sepupu-sepupumu. Apa salahnya mereka bercanda denganmu? Hanya kau yang boleh bercanda. Yang lain tidak boleh. Qi Wanshan, apa yang kamu lakukan? Xiao Yu, bagaimana kalau begini? Kamu dan ibumu kembali dulu. Bibi akan mengunjungimu saat dia punya waktu. Datang sesukamu, pergi sesukamu. Apa kau menganggapku Qi Wanshan seperti orang biasa? Baiklah kalau begitu. Xiao Yu masih muda. Sebagai orang yang lebih tua, mengapa repot-repot berdebat dengannya? Aku tidak berdebat dengannya. Aku sedang mengajarinya prinsip-prinsip perilaku. Orang tidak takut kemiskinan. Yang mereka takuti adalah tidak realistis. Yang mereka takuti kemunafikan dan kesombongan. Qi Wanshan, ini hanya makan. Apakah kamu harus berkhotbah? Apa aku sedang menceramahi? Tak akan berkata apa-apa jika dia minta uang. Tapi wataknya buruk, dia berbohong. Paman, jika kamu tidak percaya padaku, Menteri Klan Kekaisaran saat ini berada di Kabupaten Tong. Aku bisa memanggilnya segera. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Xiao Yu sudah mengatakannya. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana kalau kita semua pergi menemuinya? Ibu percaya semua yang dia katakan bukan? Siapa itu Tuan Menteri Klan Kekaisaran? Bagaimana mungkin dia datang ke Kabupaten Tong, tempat terpencil seperti ini? Aku percaya Xiao Yu. Bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar? Ibu, tidak mungkin. Menteri Klan Kekaisaran bertanggung jawab khusus menangani urusan rumah tangga Kekaisaran. Bahkan jika dia muncul di Kabupaten Tong, itu pasti Chen Yu yang menyamar sebagai dirinya. Kamu tidak percaya ini, kamu tidak percaya itu. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Yang mulia, mereka belum bertemu Tuan Sun. Jadi itu bisa dimengerti. Bagaimana kalau begini? Kita panggil hakim daerah Tong. Saat itu, kebenaran terungkap sendiri. Baiklah, kalau begitu pergilah dan panggil Hakim Li. Qi Wanshan, mengapa kamu begitu gelisah? Chen Yu, kau sangat mengecewakanku. Paman, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan informasimu. Hakim Li mengenai bisnis tekstil kapas. Setuju untuk makan bersamaku. Ini baru terjadi setengah jam yang lalu. Apakah kamu mengatakan, Hakim Li, sudah setuju untuk membiarkan keluarga kita menangani bisnis tekstil kapas? Dia hanya setuju untuk datang dan makan bersamaku. Belum ada yang diselesaikan. Tapi kamu Chen Yu, kau sangat mengecewakanku. Kau berpura-pura mengatakan, kau ingin mengundang Hakim Li datang. Jika aku tidak bicara sekarang, ketika Hakim Li tiba nanti, apa kau akan mencoba mengambil pujian untuk dirimu sendiri? Paman, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku benar-benar tidak tahu Hakim Li akan makan malam denganmu. Tapi ini juga bagus. Begitu dia tiba, semuanya akan terungkap. Hakim Li akan datang untuk membahas bisnis denganku. Apa kau pikir kau tetap di sini? Itu pantas. Qi Wanshan, apa yang kamu katakan? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak pantas bagi Chen Yu untuk tetap di sini. Ayah benar. Hakim Li itu. Siapa sebenarnya dia? Bahkan jika Chen Yu bukan buronan kriminal, jika dia muncul di meja makan kita, itu akan menurunkan kedudukan keluarga kita. Ketika Hakim Li tiba dan melihat pelayan seperti ini di sini, jika dia tidak senang, bukankah kesepakatan bisnis akan batal, Ibu? Tidak apa-apa, Bibi. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu. Aku akan mengantarmu keluar. Mengantar mereka keluar untuk apa? Kerabat macam apa ini? Seseorang benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Melihat Chen Yu dengan penampilannya yang jujur dan sederhana, tidak disangka dia bisa menyombongkan diri begitu banyak. Jika kau bertanya padaku, Chen Yu ini telah memilih jalan yang salah. Mengapa dia datang ke rumah kita untuk mencari posisi tanpa alasan? Dia pembuang. Dia seharusnya pergi bersama ibunya ke jalanan dan menipu orang. Memang, ketika Chen Yu baru saja menyombongkan diri bahwa dia adalah kaisar, The film wajah was tak merah, jantung tak berdebar. translated and Aku hampir narrated by percaya M. padanya. Media. Kata-kata seperti miliknya hanya bisa menipu orang bodoh sepertimu. Kamu bodoh.
Kamu mencari masalah. Kalian berdua diamlah. Hakim Lee seharusnya segera tiba. Apa ini? Ibu ini sepertinya upeti kerajaan. Ginseng liar kualitas terbaik. Benarkah? Coba kulihat. Sepertinya ini asli. Ginseng liar kualitas terbaik ini hanya bisa dinikmati oleh pejabat tinggi dan bangsawan. Chen Yu dan kelompoknya. Bagaimana mereka mendapatkannya? Ayah pasti salah. Bukankah ini hanya wortel layu? Apa yang kau tahu? Ini ginseng liar terbaik persembahan wilayah barat. Ini hanya bisa didapatkan melalui anugerah kerajaan. Mungkinkah? Apa yang dikatakan Chen Yu, semuanya benar. Ibu, itu tidak mungkin benar. Apa ibu lupa? Istri Chen Yu sangat galak, kurasa. Dia adalah bandit gunung. Ginseng liar ini, dia pasti menjarahnya dari kereta pejabat. Ini barang curian. Kita tidak bisa menyimpannya. Memang. Jika dia cuma menyombong itu satu hal. Kami juga percaya. Tapi, orang ini duduk di rumah. Dan tahta datang dari langit. Ini konyol. Jika ini benar-benar dicuri, lalu apa yang harus kita lakukan? Anak ini, aku khawatir tersesat. Meskipun tidak dicuri secara paksa, itu pasti dicuri. Kerabat yang tidak melakukan pekerjaan yang sah, kita harus segera memutus hubungan sepenuhnya agar tidak membawa bencana bagi keluarga kita. Lalu, bagaimana dengan barang ini? Simpan dengan aman untuk sementara. Ketika Hakim Lee tiba, kita akan segera menyerahkannya dan melaporkan seluruh keluarga mereka sekalian. Ini mungkin tidak baik bagaimanapun juga, kita masih kerabat. Itu juga dicuri. Mengambil properti kekaisaran adalah kejahatan yang dihukum mati. Menyembunyikannya dan tidak melaporkannya juga akan membuat kita kehilangan nyawa. Jika kamu melindungi mereka, keluarga kita akan hancur. Ini? Xiao Yu, kamu telah dianiaya. Ini semua salah ibu, karena tidak menjelaskan dengan jelas kepada mereka. Ibu, beberapa hal tidak bisa dijelaskan. Prasangka di hati orang, ibarat gunung yang besar. Tidak peduli seberapa banyak kamu menjelaskan, itu akan sia-sia. Lalu, biarkan Tuan Sun menjelaskannya kepada mereka. Aku tidak ingin mereka salah paham padamu. Nyonya yakinlah, Tuan Sun sudah mengatur Hakim Lee untuk mengklarifikasi situasi. Mari kita tunggu sebentar, dan semuanya akan menjadi jelas. Jojo, mereka semua adalah kerabat. Jelaskan saja situasinya kepada mereka. Tolong sungguh, jangan mempersulit mereka. Nyonya mohon yakinlah, Hakim Lee tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah ibu. Mari kita kembali ke penginapan untuk beristirahat dulu. Hakim Lee. Selamat datang. Di mana dia? Hakim Lee. Keluarga kami yang berempat semuanya ada di sini. Siapa lagi yang kamu cari? Apakah keluarga kalian yang berempat ada di sini atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Aku bertanya padamu. Di mana Tuan Chen? Tuan Chen. Siapa itu? Apa yang dia bicarakan? Itu bukan Chen Yu kan? Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil Tuan Chen dengan nama lengkapnya? Chen Yu adalah seorang buronan dan namanya tabu. Hakim Lee, kami melaporkan bahwa buronan ini mencuri ginseng liar premium khusus kekaisaran dan mencoba menyuap saya. Mohon Hakim Lee sita barang curian itu dan segera tangkap orang ini. Hadiah yang begitu berharga diberikan kepadamu. Benar-benar pemborosan harta surgawi. Hakim Lee, apa maksudmu dengan itu? Buta dan bodoh. Kamu gagal mengenali naga sejati. Penanganan urusanmu sangat tidak becus. Kau benar-benar rusak masa depan Kabupaten Tong kita. Bukan Hakim Lee. Naga sejati apa? Masa depan apa? Aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Hakim Lee. Chen Yu dia hanya seorang buronan. Mengapa kamu menganggapnya begitu serius? Jawab hanya apa yang ditanyakan. Jika kamu mengucapkan satu kata omong kosong lagi, pejabat ini akan menangkap dan memenjarakanmu sekarang. Chen Yu dia diusir oleh kakakku. Bukankah dia kerabat keluargamu? Mengapa kamu mengusirnya? Kakakku bilang dia adalah buronan, adalah sampah masyarakat. Hanya eksploitasi orang lain dan menumpang hidup dari yang tua. Dan tinggal di sini akan merendahkan martabat keluarga kita. Jadi dia diusir. Kamu Tidak ada gunanya meskipun kamu menyentuhku. Itu persis seperti yang baru saja kamu katakan. bajingan. Kedudukan apa yang kamu miliki untuk berani memfitnah Tuan Chen?
Hakim Lee tidak. Aku tidak tahu. Qi Wanshan, kamu benar-benar sesuatu. Kamu telah membesarkan putra yang hebat. Kamu telah merusak urusan penting pejabat ini. Hakim Lee. Apa yang kamu katakan tidak jelas. Begitu samar, aku benar-benar tidak mengerti. Baiklah, keluarga Kimu memiliki kedudukan tinggi. Kabupaten Tong kami adalah kuil kecil. Dan tidak bisa menampung Buddha besar sepertimu. Mulai sekarang, pabrik kapas Wansha, milik keluarga Qi, akan dikeluarkan dari Kamar Dagang Kabupaten Tong. Hakim Lee, kami sama sekali tidak berani. Seluruh keluarga kami tua dan muda masih bergantung pada pabrik kapas untuk mata pencarian kami. Menghentikan pabrik kapas keluargamu sudah merupakan rahmat surgawi menurut hukum Kian Agung. Fitnah publikmu terhadap Tuan Chen adalah kejahatan penghinaan berat. Kejahatan itu menjamin eksekusi seluruh keluargamu. Eksekusi seluruh keluarga. Hakim Lee, kamu pasti kelirukan. Bagaimana ini mungkin? Kamu bajingan. Mengapa kamu tidak cepat undang sepupumu Chen Yu kembali? Kirim seseorang untuk mengikutinya. Jika Tuan Chen tidak bisa diundang kembali, kirim dia langsung ke penjara besar Kabupaten Tong untuk mencegahnya menyakiti orang lain. Seperti yang Anda perintahkan. Sepupu, tolong tunggu. Sepupu, kenapa kamu melakukan sembah sebesar itu? Cepat bangun. Kecuali kamu kembali bersamaku. Kalau tidak, aku tidak akan bangun. Bagaimana ini masih mengancam orang? Kalau begitu kamu bisa tetap berlutut. Sepupu, aku hanya bercanda denganmu. Baru saja kau terus memanggilku buronan dan vampir. Sekarang kenapa kau memanggilku begitu akrab? Kakak ipar. Sepupuku dan aku, kami adalah kerabat sedarah-darah lebih kental dari air. Tentu saja kami dekat. Jangan berteriak sembarangan. Sepupu, aku masih lebih suka sikapmu yang arogan dan tidak patuh. Bagaimana kalau kamu kembali ke sana? Sepupu, tolong jangan bercanda denganku seperti ini. Ya, Baiklah, sudah larut. Kita harus kembali. Kamu tidak perlu mengantarku. sepupu, aku salah, bukankah itu sudah cukup? Kau orang yang hebat, jangan merendahkan diri ke tingkat orang picik. Tolong maafkan aku kali ini saja. Memaafkanmu untuk apa? Maafkan aku, karena meremehkan orang lain. Kau bicara, tapi aku tidak The film mendengarkan. was Baiklah, aku translated memaafkanmu. and Hati-hati narrated lain by kali. M Media. Ayo pergi. Bibi, selamatkan aku. Cepat, jangan berlutut, bangun. Ibu. Karena kakak sepupu sangat suka berlutut. Biarkan saja dia berlutut. Bibi, sepupu, istri sepupu, jika kau tidak kembali bersamaku, aku tidak akan bangun hari ini. Kakak sepupu aku sudah maafkan Emo. Kenapa kamu masih seperti itu? Seperti plester kulit anjing. Sepupu, jika kau tidak kembali bersamaku, mereka akan menangkapku dan memenjarakanku. Aku benar-benar tidak mau. Seserius itu. Bagaimana aku bisa tahu itu seserius itu? Kalau begitu kamu bisa masuk penjara dengan tenang. Aku pasti akan meluangkan waktu untuk mengunjungimu. Sepupu, jangan bercanda dengan sepupu tuamu seperti itu. Ya, Aku bisa bersaksi. Yang mulia tidak pernah bercanda. sepupuku tersayang. Kau hanya punya satu-satunya sepupu kandung ini. Kau tidak bisa melakukan ini, sepupu. Jangan khawatir kakak sepupu. Masuklah. Jika mereka menghukummu, aku pasti akan membantumu mencari keadilan. Sepupu, aku salah. Aku tidak akan berani lagi ya. Bawa dia pergi. Istri sepupu. Sepupu. Mohon maaf Tuan Chen. Itu adalah ketidakmampuan kami. Tidak apa-apa. Kita semua kerabat. Hukuman ringan sudah cukup. Keluarga Qi terlalu lancang. Hakim Lee sangat marah. Dia berniat menuntut mereka atas kejahatan ketidakhormatan besar. Hukuman kecil untuk menjadi peringatan besar. Jangan mengambil tindakan drastis. Lupakan saja. Ibu, kalian semua kembali ke penginapan dulu. Aku akan pergi melihat. Ayah, ibu, ayah, ibu, kakakku sudah ditangkap. Kita juga harus segera melarikan diri. Chen Yu ini, dia sudah keterlaluan bukan? Kami hanya mengatakan beberapa patah kata tentang dia. Apakah dia benar-benar harus sepicik itu? Siapa yang kamu sebut picik? Keponakanku yang baik. Cepat selamatkan sepupu tuamu. Paman, cepat bangun. Aku sudah berbicara dengan Hakim Lee. Selama aku tidak mempermasalahkan hal itu, kakak sepupu akan dibebaskan dalam beberapa hari. Keponakanku yang baik. Kita semua kerabat. Kau tidak bisa mempersulit sepupu tuamu. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulit siapapun. Itu luar biasa. Ngomong-ngomong, keponakan Hakim Lee itu. Dia ingin mengusir seluruh keluarga kita dari Kabupaten Tong. Kau harus memohon untuk pamanmu. Jangan khawatir, ini sudah dibicarakan. Selama itu adalah bisnis yang sah. Jangan melakukan tindakan ilegal. Pabrik kapas Wanshan akan beroperasi secara normal. Masih bagus punya koneksi. Keponakan yang baik. Bisakah kau bicara dengan Hakim Lee lagi?
Minta dia untuk memberikan bisnis pemintalan kapas pemerintah. Ke pabrik kapas Wanshan kami juga. Qi Wanshan sudah cukup. Kamu menganggap Xiaoyu orang seperti apa? Nyonya, apa yang kau lakukan? Saat kau butuh dia, keponakan ini, keponakan itu. Saat kamu tidak membutuhkannya, dia entah vampir atau buronan. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Keponakan kita yang baik, punya terlalu banyak koneksi. Bukankah aku salah menilainya? Baiklah diam, kamu tidak tahu malu. Tapi aku masih punya harga diri. Xiaoyu, Bibi sungguh minta maaf. Kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bibi sangat terharu. Apa yang Bibi perlu lakukan untukmu? Katakan saja. Kita semua keluarga. Tidak perlu sungkan. Sudah larut. Bibi paman. Aku harus pergi. Keponakan yang baik, tolong tetap di sini. Paman masih punya pertanyaan. Yang kau berikan kepada kami, ginseng liar kualitas terbaik. Itu adalah hadiah opeti kekaisaran khusus. Dan Hakim Le itu sangat menghormatimu. Siapa sebenarnya identitasmu? Yang mulia, sudah waktunya kembali ke istana. Apakah tidak cukup jelas bahwa aku adalah kaisar? Dengan hormat mengantar yang mulia. Dengan hormat mengantar yang mulia. Ibu kita sudah tiba di ibu kota. Tolong istirahatlah dengan baik hari ini. Besok setelah aku menghadiri upacara penobatan, kubawa kau ke istana hidup damai. Xiaoyu, ibu selalu merasa tidak tenang. Ibu kota kacau. Berbagai faksi bercokol di sini. Ibu khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Ibu dengan Tuan Sun dan Xiao Suo menemaniku. Kamu tidak perlu khawatir. Dengan Joshua menemanimu, ibu merasa lega. Namun, ibu rasa gadis ini menyukaimu. Apa yang ibu katakan? Ibu tidak bicara omong kosong. Saat kita di rumah bibimu, cara gadis ini memandangmu sangat malu-malu. Cinta tidak bisa disembunyikan. Jika kamu punya perasaan pada gadis itu, ungkapkan perasaanmu sesegera mungkin. Jangan biarkan gadis itu bicara duluan. Mengerti ibu. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Kenapa kamu masih terjaga selarut ini? Yang mulia, Anda sudah bekerja keras. Minumlah air. Yang mulia saya. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Ada apa? Chen Yu, kau perampas dan pengkhianat. Hari ini adalah hari kematianmu. Shen Suo, putra Perdana Menteri saat ini. Jenderal Kavaleri Pemberani. Aku sudah lama mendengar namamu yang agung. Itu bergema seperti guntur di telingaku. Kau menyelidikiku. Tentu saja sejak aku naik tahta. Bagaimana aku tak tahu urusan dalam dan luar istana? Bagaimana jika aku sudah diselidiki? Tahtamu direbut melalui perampasan. Orang lain tidak akan mengakuinya. Aku adalah putra Pangeran Xian, cucu mendiang kaisar. Mendiang kaisar meninggal dunia. Putra mahkota gugur dalam pertempuran. Aku menerima mandat di masa bahaya dan naik ke posisi tertinggi. Klaim kusar dan legal. Bagaimana bisa disebut perebutan kekuasaan? Jadi bagaimana jika posisi musang? Chen Yu, sejarah ditulis oleh para pemenang. Setelah hari ini, kau akan dicap sebagai perampas. Dan dipaku pada tiang rasa malu sejarah. Karena itu ditulis oleh para pemenang. Lalu kenapa? Aku tak bisa menuliskannya. Karena kau akan mati hari ini. Begitukah Jenderal Sher, kamu sangat percaya diri? Dan yakin? Aku akan menghitung sampai 3. Dan kau akan berdarah dari ketujuh lubangmu. Mati karena racun. Kamu meracuniku. Chen Yu. Kau bijaksana seumur hidup namun bodoh sesaat. Jangan bilang kau pikir orang-orang di sekitarmu benar-benar di pihakmu. Kamu benar-benar meracuniku. Tidak ada kata terlambat untuk tahu sekarang. Agar kau bisa mati dengan pemahaman. Siapa sebenarnya kamu? Sejujurnya, Xu Zhuo adalah adik kandungku. Dia adalah kediaman Perdana Menteri. Orang dalam yang ditanam di dalam istana kekaisaran. Semua untuk hari ini, untuk berkoordinasi dari dalam dan luar, dan menangkapmu lengah. Jadi, pemberontakan ini adalah sesuatu yang sudah kamu rencanakan sejak lama. Benar Kaisar Mangkat. Putra mahkota gugur dalam pertempuran. Langit ingin hancurkan garis keturunan Chen. Maka tahta ini harus berganti nama keluarga. Shen Suo. Tahukah kamu? Hanya karena satu kalimatmu itu, aku harus memusnahkan seluruh klanmu. Betapa kurang ajarnya. Mari lihat kau musnahkan klanku.
Shen Shu, saya menganggap bahwa Anda adalah kakak Suo. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Segera serahkan pataka harimau dan mundur dari kota kekaisaran. Aku akan mengampuni hidup Anda. Serahkan tanda harimau. Mundur dari kota kekaisaran. Mimpi apa yang sedang kau alami? Racun rumput patah hati sangat mematikan. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, kau pasti akan mati karena racun itu. Mengapa kau belum menyerah? Saya tidak pernah diracuni. Bagaimana mungkin saya menyerah padanya? Shan Shuo, kamu wanita licin. Kau mengkhianati kediaman Perdana Menteri. Kakak yang mulia berjanji padaku. Dia tidak akan membunuhmu. Masih ada kesempatan kembali berhenti sekarang. Kau wanita tak berguna. Ayah sangat baik padamu. Dan demi satu pria ini, kau mengkhianatinya. Dian, ayah kandung macam apa yang mengubah putri kesayangannya menjadi pembunuh berdarah dingin? Ini bukan cinta. Ini adalah keegoisan. Suo, kemarilah. Kau tidak perlu bersedih. Hidup pada dasarnya mandiri. Itu bukan bidak yang dikendalikan oleh siapapun. Chen Yu, bahkan jika kau telah memengaruhinya, apa bedanya? Bisakah kau memengaruhi pasukanku yang besar? Di mana 4 jenderal utama zona perang Liang Jian? 4 jenderal utama dari 2 zona perang menyambut jenderal besar kavaleri, melapor kepada jenderal kavaleri. 4 jenderal utama dari 2 zona perang dan ke-36 jenderal asisten telah berkumpul. 100.000 kavaleri besi Liang Jian sudah ditempatkan di luar ibu kota atas perintah jenderal. Pasukan bisa bergerak kapan saja. Chen Yu, kau dengar itu? Hari ini adalah hari kematianmu. Memang seseorang akan mati hari ini. Tapi itu pasti bukan saya. Kematian sudah di depan matamu. Namun kau masih keras kepala. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau seorang kaisar, kau tak terkalahkan di bawah langit. Serang, bunuh dia. Saya ingin melihat siapa yang berani. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki segel kekaisaran negara di bawah seluruh langit? Adakah tanah yang bukan wilayah raja? Di sepanjang pesisir tanam, adakah orang yang bukan rakyat raja? Jenderal militer, tanpa memandang pangkat resmi, mengabaikan tingkatan, di hadapan segel kekaisaran negara. Semuanya adalah rakyat. 9 provinsi Qian Agung, 81 prefektur, meliputi area 12 juta kilometer persegi. Semuanya di bawah kekuasaan saya. Semua pasukan di bawah langit. Semuanya di bawah perintah saya. Kalian mengarahkan pedang kalian padaku. Apakah kalian mencoba membunuh putra langit? 4 jenderal utama zona perang Liang Jian menyambut yang mulia. Hidup kaisar kami. Hidup, hidup, hidup. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang terjadi? Bangun. Jenderal Shen, kami di sini atas perintahmu untuk menumpas pemberontakan. Tapi yang mulia sudah naik tahta. Apakah kau meminta kami untuk melakukan pembunuhan raja? Dia bukan kaisar. Dia adalah seorang perebut tahta. Bunuh dia. Siapa yang berani? Berlutut. Shen Shu, aku sudah mengatakannya. Hari ini Anda tidak bisa membunuh saya. Chen Yu, mulutmu tidak pernah berhenti mengosir. Keterampilan bicaramu sungguh mengesankan. Jika kau benar-benar mampu, bebaskan aku. Mari kita bertarung sungguhan. Shen Shu, keinginan manusia tidak ada habisnya. Jika Anda ingin menjadi kaisar, pertama tanyakan pada diri Anda. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Kebijakan untuk memerintah negara? Apakah Anda pikir hanya mengandalkan kekuatan kasar bisa memerintah dunia dan membuat rakyat jelata makmur? Bagaimana itu tidak mungkin? Saya bertanya kepada Anda, sebagai jenderal besar kavaleri, apakah Anda tahu tentang kesejahteraan rakyat? Apakah Anda menyelidiki penderitaan mereka? Apakah Anda tahu berapa banyak jewawut yang bisa dihasilkan? Satu mu tanah bisa menghasilkan 1 mangkuk jewawut. Berapa banyak bubur pagi yang bisa dibuatnya? Anda tidak mengerti apa-apa. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi kaisar? Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Aku telah kalah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh aku. Bawa dia pergi. Tenang saja. Hari ini, saya hanya mencabut wewenang militernya. Ayahmu dan kakakmu. Aku pastikan sisa hidup mereka damai. Kaisar ada di sini. Kaisar telah tiba. Apa yang sedang kau lakukan? Song Zian memohon audiensi dengan Putra Langit. Apakah Putra Langit bisa kau temui kapan saja? Biarkan dia maju. Wanita rakyat jelata ini, Song Zian, telah menempuh ribuan li ajukan pengaduan kekaisaran. Pengaduan kekaisaran siapa yang ingin Anda ajukan? Chen Yu dari Kabupaten Yunu, secara palsu menyamar sebagai Putra Langit, pantas mati 10.000 kali lipat. Angkat kepalamu. Wanita rakyat jelata ini tak berani menatap wajah suci. Aku perintahkan kau angkat kepala. Chen Yu, Apa kau ajukan pengaduan kekaisaran padaku?